ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahu, wa idza atas fahamidallah wa shammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang muslim terhadap orang muslim lainnya itu ada 6 yang sepantasnya untuk tidak disepelekan dan jangan ditinggalkan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila kalian berjumpa dengan dia dan bertemu dengannya, hendaklah kalian mengucapkan salam terhadapnya. Memang salam itu hukumnya sunnah, tetapi kandungan doa yang ada di dalamnya luar biasa. Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan, warahmatullahi wabarakatuh, begitu juga rahmat dan keberkahan dari Allah tercurah atas kamu. Selamat, sejahtera, dapat rahmat dan diliputi berkah. Maka boleh jadi dengan menyebarkan salam itu menyebabkan hidup kita ini selamat dari berbagai mara bahaya. Lalu bayangkan kalau itu kita ucapkan kepada banyak orang dan dijawab kabul aja doa mereka tuh. Satu salam aja kabul, kadangkah hidup pian dilimpahi berkah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundang kamu atau memanggil kamu, maka hendaklah panggilan dan undangannya itu kamu penuhi. Jazakallah khair. Akramakumullah.
anu jorang minum banyu hangat subuh-subuh tuh percis banget kayak kebiasaan di Taiwan ya. Meminum banyu panas subuh-subuh tuh nah percis banget kayak kebiasaan di Taiwan ya. Jadi jurang pernah lah ke Taiwan jakapang ya. Bina mesti menyembet anu ke Taiwan gak ada suah. Takut jurang suah kapian kayak ke Taiwan jakapang jadi. Kada suah juga tolak bina mesti medahkan kayak di Taiwan. Nang kayak orang ada di takunya aku jar Kalimantan Timur tuh hendak bulu batisku aja berataan sih. Paham maksud bulu batis lah? Artinya mahamburu bulu batis di mana-mana. Artinya saking berataan kampung itu dijelajahi sih. Aku sih berataan kampung sih di Kalimantan Timur tuh bulu batisku aja sih mahamburu di sana. Takuni orang pian soal ke jantur kai napang dijalak di situ aja. Tidak mesti napang dijalak di situ aja. Bapak dah suah semuaan. Ala kulli hal. Wa idza daka fa'ajibhu. Ai da'aka li da'wati ta'amin wa syarabin. Apabila ada orang mengajak kamu makan, mengajak kamu minum, ingin menjamu kalian, maka jangan ditolak jamuannya itu. Tapi mun kita dasar siapa nolak nang orang menjamu nang orang karena menjamu jadi datangi. Illa ayyakuna laka udzur, terkecuali kalian memiliki alasan ketika menolak jamuan itu. Karena kita akan bicara lah syarahnya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, apabila ada orang yang meminta nasihat, saran kepada kamu, maka berikanlah nasihat. Karena kita akan jelaskan makna dari keseluruhan kalimat ini. Wa idza atasa fahamidallah fashammitu, dan apabila ada orang yang bersin lalu dia memuji nama Allah, maka hendaklah kamu jarang tashmit itu. Kalau orang tuh alhamdulillah jarang acim alhamdulillah, lalu kita jawab yarhamukallah. Nah itu namanya tashmitul atas. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit jenguk, dielangi kawan garing. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal maka ikuti jenazahnya. Artinya ditakziahi, keluarganya dihibur, kemudian jenazahnya pun diiringi. Nah lalu kita jabarkan. Yang pertama, di dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lelaki ini bertanya, ayul islami khairun. Ujar lelaki tadi, ya Rasulullah, di dalam agama ini termasuk mana amalan yang paling afdal? Nah, maka dijawab oleh Nabi, ujar Nabi, tut'imut ta'am, ketika kamu berbagi makanan. Bersedekah artinya dengan makanan, apalagi ketika orang-orang kesusahan, maka itu yang terbaik, amalan terbaik. Yang kedua, ujar Nabi, wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan kamu menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal atau kamu tidak kenal. Jadi makanya kita tuh bila berjalan, bila ada orang berpapasan, disuruh kita untuk mengucapkan salam. Dan ini salah satu sunnah yang saat ini mulai ditinggalkan. Bila terselisih, mana ya? Boleh begitu, tapi ucapkan salam dulu.
salam. Dan begitu juga memberi makan lah. Ini pun salah satu yang apalagi sekarang ini kan orang kesulitan. Maka kalau orang-orang kesusahan sebaiknya pian bersedekah untuk memberikan mereka bantuan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Itu hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi kalau ingin mengukur bagaimana dekatnya kita di sisi Allah dan baik atau tidaknya kita dalam pandangan Allah adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain, maka berarti semakin dekat orang itu di sisi Allah. Bukan ujar ulun, ujar Nabi lah. Apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Lalu kemudian ada riwayat mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan assalamualaikum wal muradu bis salam ismun min asmaillah, bahwa salam di sini adalah salah satu nama Tuhan. Arti dari assalamualaikum ay antum fi hifzillah, semoga kamu selalu berada di dalam pemeliharaan Allah. Artinya doa kan, harapan. Begitu juga ada yang mengatakan wal muradu bis salam salamatullah mulazimatun laka, bahwa keselamatan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah dan menemani hari-harimu. Minimal bila memberi salam itu assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Sekali lagi mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Udah kita tinggalkan masalah itu. Jadi sekali lagi kita katakan itu boleh diucapkan kepada orang yang kita kenal atau kita tidak kenal, meskipun kada kenal. Nah kecuali nyata-nyata orang tuh memakai kalung salib, itu kan dosa diberi salam. Orang lahat beribadah di gereja, kita masuk ke dalam situ, maaf aja masuk misalnya, iya apakah anak rupanya buka ke situ halus, mau kan diambili, pas orang rahat berkumpulan di situ masuk, kita harus sampai salam, permisi itu, permisi membeli anak dah. Kemudian yang kedua ijabatud da'wah. Wal muradu bihi ay wal muradu bi ijabatid da'wah ay watu walimatin, yaitu mendatangi undangan orang bakawinan au nahwiha, atau yang selain daripada itu. Wa ijabatu da'wati walimatin nikah wajibatun indal jumhur. Dan mendatangi undangan pengantenan itu hukumnya wajib menurut mayoritas ulama. Orang berpengantenan lalu pian diundang, maka mendatangi pengantenan itu hukumnya wajib lah, kecuali ada uzur yang memang dibenarkan, tapi secara dasar wajib hukumnya. Tapi adalah kasus-kasus yang menyebabkan hukum berubah, ada. Contohnya di acara walimah itu ada unsur-unsur maksiat.
maka kewajiban mendatangi pengantenan itu gugur, kewajibannya gugur. Kembali ke pian aja lagi. Misalnya di pengantenan tuh ada saweran, tau lah sawer lah, nang bedangdut behemat, nang bakasak-kasak duit, bangasak duit tuh salah kasak. Itu orang masukkan ke kotak amal. Ini ada. Nah itu terjadi misalnya di kampung-kampung, maka kada wajib lagi kita mendatangi pengantaran itu. Itu kembali ke pian lagi, mun pian merasa kawan karena nyaman kada tulak, tapi pada akhirnya bukan lagi pada masalah wajib tidak wajib. Tapi itu pada kembali ke nyaman karena nyaman pian tulak aja gitu. Artinya apakah kada tulak saat itu karena malam hanya mendatangi misalnya itu tuh atur aja pian, walhasil kewajiban itu gugur manakala kemaksiatan terjadi dalam satu walimah. Ada salah satu guru-guru kita di sinilah, ada guru kita di Samarinda ini Sidin, misalnya Sidin di Lok Bahu berdiam. Bila tulak pengantenan misalnya ke Lojanan, sampai di Lojanan sekalinya orang nang bedangdutan gejingkrakan nang bebinian bebuka aurat, Sidin sudah sampai ke muka teras orang tuh melihat kayak tuh belik Sidin. Kada jadi Sidin masuk. Takuni orang kenapa guru jadi pin kada masuk, ujar Sidin kalau pin Sidin kedatanganku tuh dijadikan orang dalil. Lalu orang berucap kada apa-apa juga jar guru anu pang datang aja, Habib anu pang datang aja gitu. Lalu jadikan orang sebagai dalil. Sini kada mau datang tuh. Sudah sampai itu nyatanya tuh bulik sih. Tapi selain daripada itu, selama memang kita tidak memiliki uzur, maka mendatangi walimah tadi hukumnya wajib. Kecuali memang kita sudah memiliki jadwal yang tidak bisa ditinggalkan dan janji yang sudah tersusun di saat yang bersamaan dengan undangan itu. Nah itu pun salah satu yang menyebabkan undangan itu tidak lagi wajib. Walimatul arsy lah, bukan ketika ini akad nikahnya, tapi ketika walimahnya. Nasir kawin misalnya, insya Allah undangan ya, akad nikah di Melak, nah, akad nikahnya di Melak, karena walimahnya di Sangkulirang. Nang mana nang didatangi? Kena aja serai jar aku mahadang nang di Agus Salim aja. Artinya kalau memang kada ada udzur, kau mendatangi datangi. Bernikah di Melak, kawin di anunya di mana Sangkulirang. Mbah tuh berdiamnya di pasir sana. Hujung-hujung betul keliling. Jadi mendatangi undangan nikahan itu, perkawinan itu hukumnya wajib menurut mayoritas ulama. Sudahlah, kita kada berpanjang lebar toh, kita kada membahas masalah fikihnya kan. Kemudian yang ketiga adalah an-nushu lil muslim, yaitu menasehati orang yang meminta nasihat. An-nasihatu hiya iradatul khairi lil mansuh. Yang dimaksud dengan nasihat adalah keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasehati itu. Maka ulama katakan wahada dalilun, dan ini hadis menjadi dalil ala wujubi nasihati man yastansih, bahwa wajib hukumnya kita memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Bila ia minta pandangan kepada kita terhadap satu perkara, maka memberikan pandangan itu hukumnya wajib. Memberi nasihat itu hukumnya wajib, ujar ulama. Dan jangan ditipu orang atau dipermainkan, dikelabui, dimanfaatkan.
Nah, pada dasarnya ujar ulama, wa zahiruhu annahu la yajibu. An-nushu illa inda talabiha, maka tidak wajib menasehati terkecuali ketika orang itu meminta nasihat. Nah, tapi kalau orang itu tidak pernah meminta nasihat, maka sekarang kita lihat, kalau dengan memberi nasihat itu baik, beri. Tapi kewajiban saat itu belum ada untuk memberi nasihat ketika dia tidak meminta pandangan kita. Tapi ketika inya meminta pandangan, maka wajib memberi nasihat. Anu jar, Haji Peri, aku nih hendak kawin lawan lelaki itu kayak apa menurut Haji Peri? Lalu Haji Peri mengerti seluk beluk lelaki itu. Memang bekawan lawan lelaki itu, tahu semua belangnya, maka Haji Peri mesti memberi nasihat. Ketika orang meminta nasihat itu, jadi bahkan ulama katakanlah termasuk dalam kasus ini tidak haram hukumnya membuka aib dari yang bersangkutan jika niatnya untuk menyelamatkan orang yang dinasehati. Bebinian ini dilamar, lalu meminta pandangan Haji Peri, jar, pian asli kampung di mana? Ujar Haji Peri, aku nih asli mulai mana misalnya? Mulai asli kampungku nih jar di Sangkulirang sana. Lalu orang kebelujuran Haji Peri, aku nih ada orang melamar orang Sangkulirang, kayak apa ya anakku nih yang dilamar orang Sangkulirang. Atau bebiniannya betakun ulun dilamar orang Sangkulirang. Namanya ini. Lalu Haji Peri katakan, nah aku jar Haji Peri minta maaf sebelumnya. Orang nang melamar ikam tuh jar Haji Peri di Sangkulirang sana gawiannya mengedar obat, sampai wehininya masih ngedar. Sampai wehininya mengkonsumsi narkoba. Dan inya tuh begini, udah rancak dinasehati. Lawan orang tuh hanya inya wani. Kadang-kadang bisa menipu kawan. Sampai ini jar banyak banget jadinya kesana kemari manu duit. Kadai dibayarinya orang. Dibungulinya orang. Nah, ketika Haji Peri menyampaikan itu Haji Peri sifatnya tidak sedang menggibah. Tetapi niatnya untuk memberi pandangan dan menyelamatkan perempuan ini dari jatuhnya dia ke tangan lelaki yang gak ada tanggung jawab. Maka dalam kasus ini ulama mengatakan ini salah satu hal yang diperkenankan di ketika itu kita membuka identitas seseorang. Tapi selama keperluan kedada ya kita nggak ada buka. Tapi dalam kasus tadi itu kan jelas harus dibuka. Karena jangan sampai perempuan ini jatuh kepada lelaki yang tidak baik seperti itu. Nah, jadi intinya kalau ada orang minta nasihat, nasihati, dan wajib umumnya memberikan nasihat. Kemudian tashmitul atis. Jadi di hadis ini dalilun ala masyru'iyyati tashmiti lil 'atisil hamid. Bahwa kita disuruh untuk menjawab bersin dari orang yang memang memuji Allah. Bila inya bersin, hakim, kada jawaban kita mengucapkan yarhamukallah, amunnya kada mengucapkan alhamdulillah. Jadi inya mengucapkan alhamdulillah baru kita jawab yarhamukallah. Jadi urutan kita ketika bersin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila ada orang bersin jar Nabi di antara kamu, maka hendaklah dia ucapkan alhamdulillah. Wajib alhamdulillah. Nah, lalu Nabi katakan falyaqul lahu akhu
yarhamukallah. Lalu kawan yang mendengar itu mengucapkan yarhamukallah gitu. Jadi bersin orang alhamdulillah. Lalu kita jawab yarhamukallah. Nah, nanti orang yang bersin yang didoakan ini membalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Jadi saling mendoakan. Nah, itu bagusnya. Dan daripada pemeliharaan Allah kepada hambanya lah, orang bila bersih tetap terbuka, itu besar kemungkinan mata itu akan menjadi buta, menghantam ke saraf mata. Coba kada percaya tes bilingnya wahin tahan mata gitu nah karasi, ini otomatis mata itu terpejam ketika kita bersih. Itu subhanallah lah. Kayak Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan berbagai macam penjagaan-penjagaan terhadap diri mereka. Bahkan terkadang ketika kita tahu ada ancaman menuju ke mata aja, mata tuh secara refleks akan menutup. Nah, kayak ada sensor gitu nah. Cepat. Lalu kemudian jadi ujar Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau riwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa terjadinya tashmit ini hanya berlaku sampai 3 kali. Apabila lebih dari itu berarti orang itu memang kena penyakit pilek, maka kada perlu lagi dijawab setiap kalinya bersin. Ini nang sekali 2 kali aja. Sementara ulama mengatakan ini tidak berlaku apabila ada orang bersin kemudian inya mengucapkan alhamdulillah ketika khatib berada di atas mimbar dan sedang berkhutbah. Maka kita yang mendengarkan khutbah ini tidak menjawab bersin dari orang yang bersin, tidak menjawabnya ketika khatib sedang berada di mimbar, karena ada perintah bagi kita untuk diam dan mendengarkan khutbah. Karena berbicara ketika khatib di mimbar itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Sementara ulama mengatakan hukumnya makruh dan sementara yang lain mengatakan hukumnya haram. Maka sebaiknya kita hindari untuk berbicara semampu kita dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia ketika khatib berada di atas mimbar ketika berkhutbah. Lain kalau waktu duduk. Kalau duduk aja tak ada masalah, tapi ketika khutbahnya disampaikan. Kita bersin di WC kada mengucap alhamdulillah, karena menyebut nama Allah di tempat-tempat yang tidak disuruh untuk mengucapkannya lah. Cuma kalau orang memang sudah biasa, menjadi kebiasaan, ya kadangnya refleks tuh. Di WC itu ya kadang masing-masing orang lah, kadang-kadangnya buang air itu, kalau buang air kecil ya kan bapak lawas, tapi kadang buang air besar itu terkadang bisa lawas. Jadi jakanya kawa di WC itu diandaki sesuatu, buku kan misalnya andaki buku nang sekira seorang sambil buang hajat tuh kada menyia-nyiakan waktu. Tuh pikir sampai wirid, jangan buku wirid, buku biasa. Buku-buku penambah ilmu aja yang sekira bertambah ilmu. Kalau dulu ulama bahkan masuk WC, sidin menyuruh murid di muka WC itu membaca buku benyaring, sekira sidin mendengar. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan apabila guring, sidin menyuruh murid seikung membaca buku sampai sidin teguring, baru stop. Begitu seharusnya memang orang yang penuntut ilmu itu. Ini sekedar ulun sampaikan lah. Toh kita disuruh Nabi, udzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kamu. Jadi ulun memperhatikan almarhum Habib Alfi itulah, Allah yarhamu rahmatal abrar. Nama sidin kan siapa? Nama sidin itu Abdullah Syafi'i. Dikia orang Habib Alfi bin Tahir. Sidin itu ya terkadang orang melihat secara zahir orangnya rami, memang rami sidin itu. Kalau dilihat sekilas lempeng aja kada tahu diurang, pokoknya hajuk anggit sidin aja kada tahu urusan. Jadi orangnya rami, makanya bila di majelis gurudin kadang-kadang ketujuh menggayai guru. Jangankan pengajian, khutbah aja guru Apwan nak tertawa. Khutbah Jumat kalau kada salah jar guru Apwan waktu itu di masjid apa di mukanya Pramuka, di mukanya Pramuka masih di Yamin tuh, ada masjid ada sebelah kanan kan, dari sini sebelah kanan Darul Hanan. Jadi waktu itu guru Apwan nih khutbah. Rupanya guru Apwan ini kada sadar ada tiang di belakang tiang tuh Alpi jauh duduk di tengah situ nah. Jadi waktu itu jar guru Apwan menyampaikan khutbah tentang kematian. Jadi jar guru Apwan, kaum muslimin kita semua harus ingat bahwa kita semua pasti akan mati. Baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang tua ataupun yang muda, apabila telah tiba saatnya mati, maka tidak ada yang mampu untuk menolak ajal tersebut. Sekalinya mulai belakang sini nyahut, betul juga kata dia jar. Khutbah Jumat tuh betul juga kata dia jar. Makanya ring Allah ya merahmatullah abrar. Oh jagur Apwan aku jak ada mandang sembahyang Jumat sen mengelangkang tertawa. Jak aja pengajian biasa dicaut Jumat Jumat. Mesti santainya bah menyahut santai jak kada. Tapi di balik itu ulun memperhatikan lah. Sidin kan kadang duduk di belakang gurudin wayah-wayahnya. Karena wayah-wayahnya dihigasan mana-mana kan serah sidinnya duduk mana. Cuma pernah lepian memperhatikan dari sekian banyak jamaah itu, dari sekian banyak, kada banyak loh orang yang membawa pulpen, membawa buku untuk mencatat apa yang guru sampaikan tuh, kada banyak. Habib Alfi itu termasuk salah satu orang yang mencatat tuh, karena ulun seorang melihat. Ulun kadang memperhatikan lah, karena sidin tuh kada selalu loh nyahut, kada sahut terus kada juga.
Karena waya-waya sidin lihati cangange kayak itu. Karena anggut-anggut karena catat sidin tuh. Dan ulun lihati ulun takuni waktu di atas jurun apa itu buku tuh ujar sidin ya buat nyatat dong sidin. Lihati dasar bujur dicatat. Nah, buku itu dibaca oleh sebagian habaib ketika sidin meninggal, buku-buku catatan Habib Alpi itu dibaca. Itu masya Allah kadang-kadang hati asa melihat gitu. Nah, ternyata pian di buku sidin orangnya lah Habib Alpi itu ketujuh membaca. Sidin itu rajin baca dan kuat membaca dan rajin menulis. Orang itu bila nonton berita kuat, Habib Alpi itu nonton berita kuat dan membaca berita itu kuat. Orangnya suka membaca dan suka nulis. Nah, jadi pian tahulah di buku yang sidin bawa kemana-mana situ kan bawa tas, di situ ada buku tuh, ada pulpen. Di buku tuh ditulis sidin, percaya kada percaya pian lihati buku tuh, betulis di situ. Semua kejadian-kejadian tuh ditulis, termasuk ditulis sidin tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, Haji Anu memberi aku duit sekian. Itu ditulisin tuh. Tanggal ini, jam ini, Haji Anu memberi aku duit sekian. Langsung rasa berinding ulun membaca tuh. Boleh jadi karena catatan itu nang sidin tampaikan di hadapan Nabi SAW. Nang orang-orang selama hidup itu berbuat baik tuh. Jadi terkadang ada beberapa hal yang logika kita sulit menerima, tetapi begitulah. Coba bayangkan yang ulun tuh justru salut itu, yaitu tadi ketika tidak banyak orang. Padahal kalau pian perhatikan bujur-bujur, dalam pengajian guru tuh bila malam Senin ada poin-poin yang seharusnya tuh dicatat dan diingati. Tapi kadang kita melewatkan kayak itu aja. Kita terfokus dengan kadang-kadang sidin lucu lalu kita tertawa, tetapi di dalam pembahasan tuh ada poin-poin yang bujur-bujur penting pian bila kada catat pian rugi tuh. Harusnya kita catat, kita kada catat. Habib Alpi catatnya tuh. Memang kah itu kan harusnya penuntut ilmu tuh. Kada berpisah dari pulpen, kada berpisah dari buku, harusnya begitu. Nah ini mengajarkan kita penuntut ilmu mestinya begitu. Nang kayak almarhum Habib Munir. Almarhum Habib Munir itu pian yang lepas dari pandangan orang tuh, sidin tuh ketujuh bagi duit. Habib Munir itu duit itu yang sidin dapat dari orang-orang bahadi halawan sidin duit itu dibagi-bagi sidin pulang lawan kekanakan kena lawan orang-orang Tuhan hambur duit tuh bang almarhum Habib Munir. Ala kulli hal. Jadi itu maksud kita jangan disia-siakan lah yang seperti itu tuh. Nah, artinya kalau sidin tuh mencatat benar setiap pengajian mestinya kan kita kayak itu ya. Makanya di ulama katakan, para ahli hikmah mengatakan tinta yang paling kabur itu jauh lebih baik daripada ingatan yang paling kuat. Kadang sekabur-kaburnya tinta kita masih bisa membaca di tahun-tahun akan datang, tetapi ingatan yang paling kuat suatu saatnya akan lemah. Ya sudah, hilang begitu aja ilmu itu. Tapi dengan catatan, sekabur-kaburnya tinta orang masih kawa membaca. Jadi bila ada orang bersin, kita dengar inya di WC. Wacim ya, kita pas di luar.
di luar WC. Hacim ya, kita dengar, oh bersinnya. Habis itu nyoba basuh, keluarnya mulai WC, baru di luar WC alhamdulillah ya. Tedudinya membaca. Maka apakah dijawab? Ulama katakan jawab. Tetap ditashmid meskipun inya tedudi membaca. Kayak itu disebutkan dalam syarah Bulughul Maram. Dari Ibnu Hajar kayak itu disebutkan dalam Fathul Bari. Lalu kemudian penjelasan dari kalimat idza marida fa'udu, apabila ada sahabatmu yang sedang sakit maka kunjungi dia. Kalau Imam Bukhari itu berpendapat meelangi orang sakit itu hukumnya wajib. Imam Bukhari mengatakan hukumnya wajib. Imam Subki, Al-Imam Subki katakan bahwa Imam Bukhari ini adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ujar Imam Subki. Ujar Qadhi Abu Ya'la, Imam Bukhari ini adalah ulama bermadzhab Hambali. Ujar Qadhi Abu Ya'la. Ujar Imam Subki Syafi'i. Tapi ujar Syekh Nuruddin Itir, salah seorang ulama yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, ujar Syekh Nuruddin Itir, salah seorang ahli hadis, ujar beliau pada dasarnya Imam Bukhari itu adalah mujtahidun mustaqil, adalah seorang mujtahid yang memiliki cara sendiri di dalam menentukan suatu hukum dan tidak terikat kepada Al-Imam Syafi'i dan tidak juga terikat kepada Imam Ahmad. Ujar Syekh Nuruddin Itir. Jadi bila ada yang mengatakan Imam Bukhari madhabnya Syafi'i, jangan heran, karena begitu dikatakan Imam Subki. Tapi bila ada yang katakan Imam Bukhari madhabnya Hambali pun jangan heran, karena itu diriwayatkan oleh Imam Qadhi Abu Ya'la. Tapi bila ada yang mengatakan Imam Bukhari adalah orang yang menyendiri dan sebenarnya adalah seorang mujtahid mustaqil, pun jangan heran, karena itu juga dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Syekh Nuruddin Itir. Baik. Jadi apa yang ulun ceritakan tadi itu jangan disalahpahami lah. Karena memang terkadang ada, kita kada tahu Allah Ta'ala tuh meletakkan rahasia tuh di mana tuh kita kada tahu lah. Yang jelas ulun ini mendengar sendiri dari kawan-kawan yang berjualan di pasar pagi. Ujar kawan-kawan yang berjualan di pasar pagi, karena bila ada Habib Alpi itu datang, kadang bubuhannya kan ada rezeki bahadiah lawan Habib Alpi. Nah itu ujar bubuhannya kada lawas imbah itu, pasar itu langsung rami pasar tuh, rami orang berbelanja. Sampai-sampai ada kawan ulun tuh orang pasar, kadang-kadang bila kada ada Habib itu dicari-cari buhannya. Bagi nang orang bujur-bujur merasakan. Ini kita kada apa-apa menceritakan ini karena kan Nabi suruh udzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikannya. Dan itu banyak disaksikan oleh banyak orang. Ulun pribadi pun kan kada apa-apa kita ceritakan itu tahadus bin ni'mah. Ketika memang kita menyerahkan ampun sidin gitu, kita menyerahkan ampun sidin juga, itu terkadang orang merasakan lah agak sedikit ganjilnya kenapa? Karena terkadang bila kita berbuat baik itu dibalas sampai 10 kali lipat. Tapi ketika kita menyerahkan ampun sidin juga, itu terkadang Allah balas bisa sampai 100 kali lipat Ben. Dan itu kontan. Paham Ben maksud 100 kali lipat? Seandainya pian julung ke sidin tuh, misalnya ampun sidin 500.000, kada lawas pian dapat 50 juta.
sekali lipat lah. Pian julung ampun sidin 250.000, pian dapat habis itu 25 juta. Nah, itu boleh jadi ada orang tertentu lagi yang Allah beri balasan tuh yang kada terhitung. Itulah pada akhirnya pian berbuat baik kepada keluarga Nabi. Dan ketika di dunia mereka belum bisa membalas kebaikan pian itu, Nabi kena yang bakal balas. Nah, karena yang mengatakan firman Allah lewat mulut sidin itu Nabi yang mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu memang harusnya dibalas dengan kebaikan juga kan. Dan menyuruh membalas kebaikan orang itu Nabi. Masa Nabi membiarkan orang berbuat baik kepada keluarga sidin kada terbalas? Hanya bila ada orang berbuat baik kepada keluarga Nabi dan orang tuh kada bisa membalas kebaikannya, Nabi kan yang akan balas. Bila sudah Nabi membalas, itu jelas Allah Ta'ala turun tangan sudah. Bila sudah urusannya Nabi nang bakal membalas, itu udah karunia Allah nang bakal tercurah ke situ berarti. Itulah. Jadi maksud ulun, pesan ulun, kita jangan terlalu cepat bersalah sangka kepada seseorang. Nah, karena kita kada tahu apa rahasia Allah yang Allah letakkan pada orang-orang tersebut. Makanya kita disuruh, salah satu hal yang agama ini menyuruh kita adalah jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Karena boleh jadi orang yang selama ini kita berburuk sangka kepadanya ternyata adalah seorang wali min auliyaillah. Karena memang salah satu hal yang Allah sembunyikan dari pengetahuan hambanya adalah al-wilayah, yaitu siapa di antara hambanya tuh orang yang dikasihinya tuh kita kada tahu. Itu termasuk sesuatu yang Allah sembunyikan sama yang kayak ajal. Dari sekian banyak orang yang mana yang dekat dan dikasihi Tuhan itu kita kada tahu. Maka jangan pernah meremehkan orang. Jangan merendahkan orang. Kalau pina teremehkan, terendahkan orang yang dikasihi Tuhan, itu hati-hati kita. Tetapi menurut mayoritas ulama, mengunjungi orang sakit itu hukumnya sunnah. Meskipun Imam Syafi'i katakan, Imam Bukhari katakan wajib, tetapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tetapi secara umum, ujar Imam Nawawi, ulama telah bersepakat bahwa hukum mengunjungi orang sakit itu hukumnya sunnah. Yang terakhir ittiba'ul janaiz. Yang terakhir adalah mengikuti jenazah. Maksudnya adalah kita datang ketika ada orang wafat, kemudian ikut di dalam proses sholat jenazah dan pemakamannya. Karena ketika kita mensolatkan jenazah dan ikut ke pemakaman, maka kita mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. 2 qirat itu lebih besar daripada gunung Uhud. 1 qirat itu lebih daripada gunung Uhud. Artinya banyak benar pahala yang didapat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, menutup segala dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan usul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bi hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Astaghfirullaha wa atubu ilaih. Anna wa la tudhi barakati ulumin Allah majal jiman jiman barhum wa tafarrukan barturkan summa dijal fina wala minna wala ma'arishkin wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.